Mantan Presiden Joko Widodo mengonfirmasi ada pihak yang ingin memisahkan dirinya dengan Presiden Prabowo, namun tidak mengungkap siapa pihak tersebut. Lalu benarkah Presiden Prabowo terganggu dengan isu pecah kongsi itu? Kita akan membahasnya bersama Wakil Ketua Umum Jokowi Mania, Andi Aswan, dan juga akan bergabung analis politik Carta Politika Yunarto Wijaya. Oh, tampaknya sudah bergabung. Selamat malam Mas Toto. Selamat malam Mas Andi. Selamat malam. Selamat malam. Baik, Mas Andi. Jadi siapa ini sebenarnya sosok yang berani merusak hubungan besti antara Pak Prabowo dan Pak Jokowi? Ya, terima kasih Mas. Saya rasa masyarakat juga sudah tahu, teman-teman juga sudah tahu siapa sih sebetulnya permasalahan-permasalahan ini yang ingin memisahkan antara Pak Prabowo dan Pak Jokowi. Ya, secara eksplisit saya bisa mengatakan bahwasanya itu ya masih ada yang belum move on. Ya, dari Pilpres kemarin, ya. Contohnya Anda melihat masih ada yang belum move on ya? Pak Ganjar dan pendukung Pak Anies Baswedan, ya mungkin belum move on untuk itu. Dan juga kita juga paham lah siapa yang kira-kira ya yang selama ini yang selalu keras gitu ya. Tidak adanya Pak Jokowi di dalam satu lingkup pertemanan dengan Pak Prabowo. Ini yang jadi menurut saya agak lucu juga gitu. Karena pertemanan Pak Prabowo dan Pak Jokowi itu tahun 2012 itu sudah terlibat langsung dalam pemilihan Gubernur DKI dan saya pada saat itu ada di dalamnya. Dan itu sangat luar biasa karena Pak Jokowi juga berhutang budi kepada Pak Prabowo karena dengan Partai Gerindra ya beliau bisa maju sebagai calon gubernur bersama Ahok dan alhamdulillah bisa terpilih sebagai gubernur DKI pada saat itu. Artinya ini sudah merupakan sahabat yang sangat kuat dan ini perlu kita contoh kepada masyarakat lain, kepada para politisi dan para elit-elit. Ya, 1.000 kawan itu kurang. Satu lawan itu ya sangat banyak gitu, banyakkan. Jadi kita harus berpikir bagaimana kita ini berpikir ke depan. Ya jangan ada baper gitu. Nah saya tuh punya cita-cita nih, semua presiden ini dari Presiden Ibu Megawati, Presiden SBY, Presiden Jokowi, yang mungkin nanti diinisiasi oleh Presiden ke-8 Pak Prabowo Subianto, membuat suatu Presidential Roundtable Club. Nah, jadi dihilangkanlah ego sentris itu, sehingga ini rakyat menjadi bingung. Dan kami itu sangat mendukung sekali Jokowi Prabowo Mania. Baik Mas Andi, saya juga ingin bertanya ke Mas Toto, tapi kita dengarkan dulu pernyataan dari mantan Presiden Joko Widodo berikut ini. Hubungan saya dan Bapak Prabowo itu hubungan baik yang sudah lama terjalin. Bapak sendiri mengakui bahwa ada merasakan ada pihak-pihak yang berusaha seperti itu. Ya biasa saja. Siapa sih Pak sosoknya Pak yang ingin menjauhkan Pak Jokowi dengan Pak Prabowo? Ya. Ya, saya ke Mas Toto. Dari raut wajahnya Pak Jokowi sebenarnya tampaknya dia tahu betul ini siapa sosok-sosok yang ingin memecah belah hubungan antara Presiden Prabowo dengan Pak Jokowi, begitu Mas Toto. Anda melihat memang yang ingin merusak ini pihak-pihak yang belum bisa move on dari Pilpres kemarin seperti yang dikatakan Mas Andi, atau seperti apa Mas Toto? Saya bukan pakar gestur ya yang bisa membaca wajah Pak Jokowi untuk kemudian membaca apa isi hatinya. Tapi saya pikir tidak tepat juga dan tidak bijak kalau dari Bung Andi kemudian mengeneralisasi bahwa pihak-pihak yang katakanlah dianggap memecah belah adalah pendukung Ganjar dan pendukung Anies. Hati-hati loh, jumlahnya ada puluhan juta. Dan itu adalah statement dari orang yang belum move on kalau semuanya dikaitkan dengan Pilpres. Yang jelas kita nggak usah sok tahu membaca apa yang kemudian ingin diungkapkan oleh Pak Prabowo. Pak Prabowo saja tidak menyebut nama. Pak Prabowo saja tidak menyebut masalah pendukung dalam Pilpres. Masa Bung Andi lebih tahu dibandingkan Pak Prabowo sendiri, apalagi Bung Andi bukan jubirnya Pak Prabowo. Itu menurut saya juga statement yang makin memancing air keruh. Yang jelas kita harus
adalah memang ujaran-ujaran kebencian yang notabene disebabkan oleh kepentingan politik praktis, yang notabene disebabkan oleh sejarah panjang secara pribadi yang dikait-kaitkan dengan isu politik. Mau itu PDI Perjuangan, mau itu pendukungnya Prabowo, mau itu pendukungnya Jokowi, Ganjar, Anies, kalau melakukan itu ya kita tolak. Tapi poin paling penting adalah jangan sampai kemudian generalisasi dilakukan terhadap siapapun yang misalnya mengkritik, termasuk ketika berbicara mengenai hubungan Prabowo dengan Jokowi. Contoh konkret, ketika ada yang mencoba memberikan analisis bahwa secara umum tidak boleh secara tata negara ada matahari kembar. Kalimat itu keluar dari Pak SBY loh. Dan saya meyakini itu ungkapan statement seorang negarawan. Bukan karena sakit hati, bukan karena tidak senang Pak Prabowo dengan Pak Jokowi akur. Karena memang itu statement yang terkait dengan ketatanegaraan. Lalu kemudian ketika berbicara mengenai analisis IKN, ketika ada efisiensi negara, alangkah baiknya pendapat seorang ekonom misalnya mengatakan IKN harus ditempatkan dalam prioritas yang tidak pertama-tama di dalam posisi atas. Apakah kemudian harus diartikan berarti ingin memecah belah Pak Prabowo dengan Pak Jokowi? Tidak. Itu kecintaan dan objektivitas terhadap anggaran yang memang niatnya diefisiensikan oleh Pak Prabowo. Itu yang menurut saya harus kita hindari. Siapapun ya, saya tidak sekedar menyebut Bung Andi, mau dari partai, mau dari pendukung Prabowo, Jokowi, sudahlah. Jangan kita merasa lebih tahu dibanding Pak Prabowo atau Pak Jokowi sendiri, kira-kira seperti itu. Oke, Mas Andi, langsung tanggapan Anda. Ya, kalau saya menanggapi apa yang dikatakan Pak Mas Toto itu ya, saya maklumi lah. Kan beliau kan sangat dekat ya, dengan yang sebelah gitu. Saya dekat dengan Pak Jokowi. Itu yang mungkin Anda salah. Jadi kalau dikait-kaitkan dengan kedekatan dan Anda merasa lebih tahu dari saya, inilah analis-analis dangkal. Oke, baik. Kita beri waktu dulu Mas Toto kepada Mas Andi, nanti akan ditanggapi lagi. Mas Andi, silakan Mas Andi. Enggak, saya cuma ingetin aja jangan dangkal lah. Malu nanti atas nama Joman atau Prabowo Mania, saya nggak tahu, namanya aja berubah-berubah. Nah, silakan Mas Andi. Memang kita bertransformasi itu. Boleh saya jawab untuk itu, Mas Toto? Silakan. Yang satu juga tadi menyinggung juga masalah IKN. Hari ini kan diketok itu 8,1 triliun untuk pembangunan sarana yudikatif, legislatif ya, dan ekosistem yang mendukungnya itu sudah disahkan tadi di DPR 8,1 triliun yang memang diajukan oleh kepala otorita kepada Pak Presiden Prabowo. Nah ini kan banyak sekali kan, kalau kita lihat itu analisa-analisa ya, yang membuat itu cemas-cemas kepada masyarakat yang ada di Kalimantan Timur, ya ini kan banyak lah narasi-narasi yang muncul kan, bukan malah menyejukkan Mas Toto. Nah sekarang ini dibuktikan gitu, bahwasanya DPR itu menyetujui 8,1 triliun itu ditambah dengan DIPA-nya yang 6,3 nggak salah, itu disetujui, jadi ya ada 14,5 sekian triliun. Nah ini kan suatu pencapaian bagus gitu. Jadi jangan ada lagi narasi-narasi yang mengatakan bahwa IKN itu mangkrak dan sebagainya. Ini akan berjalan memang tidak secepat pada zaman Jokowi. Nah itu saya informasikan Mas Toto. Hari ini sudah diketok untuk itu. Ya. Oke, baik. Boleh saya jawab nggak? Silakan Mas Toto. Pertama, saya tidak khusus membahas IKN, tapi kalau Anda menyatakan ada pihak-pihak yang kemudian mengkaitkan ramainya terkait anggaran IKN yang diblokir, itu keluarnya dari mulut Menteri PU. Jadi jangan lagi-lagi dikait-kaitkan dengan urusan politik. Orang itu banyak kemudian memberikan perhatian, tidak selalu terkait dengan hubungan pribadi antara Megawati dengan Jokowi, Prabowo dengan Jokowi, itu biarkan jadi urusan mereka. Urusan di antara mereka secara pribadi yang masing-masing punya hubungan persahabatan lama. Kalau Anda berbicara mengenai sekedar lama, tentu saja Prabowo dengan Mega lebih lama. Tapi apakah Ibu Mega bisa mengatakan bahwa kalau saya lebih lama kemudian nggak boleh hubungan dengan Jokowi? Ya kan tidak juga. Begitu pula sebaliknya. Tapi poin penting yang saya katakan adalah ketika ada orang kemudian memberikan analisis, tidak boleh ada matahari kembar. Statement itu keluar dari Pak SBY. Itu rasa sayang Pak SBY terhadap negara, bukan ngiri dengan hubungan Prabowo dengan Jokowi. Ketika orang ada memberikan analisis mengenai sektor prioritas terkait dengan efisiensi anggaran
anggaran, sehingga kemudian jangan Pak Prabowo misalnya mengeluarkan anggaran sebesar zaman Pak Jokowi mengeluarkan anggaran untuk IKN. Bukan berarti kemudian ingin memecah belah Pak Prabowo dan Pak Jokowi. Hal yang biasa-biasa saja. Saran saya adalah jangan selalu mengkait-kaitkan isu-isu dalam pembangunan di negara ini dengan urusan pribadi di antara presiden dan mantan presiden. Itu bukan urusan kita sebagai rakyat. Dan jangan kemudian sebagai relawan terlalu sensitif dan memberikan statement-statement yang menurut saya, contoh apa yang dikemukakan Bung Andi tadi, mengkaitkan dengan pendukung Ganjar dan pendukung Anies. Bahkan saya melihatnya generalisasi loh. Itu pernyataan yang mecah belah. Anda merasa lebih tahu dibanding Pak Prabowo sendiri, yang saya yakin ingin hubungannya baik dengan Ibu Mega, baik dengan Pak Jokowi, baik dengan presiden-presiden yang lain. Jangan dipancing air keruh oleh para pendukungnya. Oke. Mas Andi, ini yang jelas yang kemudian menjadi pertanyaan adalah kenapa Pak Prabowo sepertinya sangat terganggu dengan isu pecah kongsi dengan Pak Jokowi. Jangan-jangan ini sebenarnya pecah kongsi itu memang benar terjadi di belakang panggung, tapi di depan panggung ya seakan-akan tidak terjadi apa-apa, Mas Andi. Begini Mas, tidak ada itu pecah kongsi. Beliau ini ingin merangkul semuanya. Seluruh stakeholder ini, partai politik ya. Ya, mungkin juga pengamat politik bisa membantu bagaimana bahwa negara kita itu ke depan bisa diperhitungkan oleh dunia. Ya. Kemudian kalau kita lihat bahwasanya Prabowo ini kan Pak Prabowo sebagai presiden ini ingin memikirkan itu yang justru yang di luar gitu, bukan di internal. Artinya di internalnya harus solid. Jadi semua anak bangsa yang mampu untuk bisa bersama-sama beliau untuk menjalankan pemerintahan ini harus satu orkestra yang dipimpin oleh beliau gitu. Dan banyak kalau kita lihat kan banyak sekali memang ya ada juga mungkin birokrasi yang tadi quote unquote beliau tuh agak gemes gitu, tidak mengikuti orkestrasi oleh beliau. Yang tapi Mas Andi, diinstruksikan oleh beliau. Mas Andi, soal pihak-pihak yang juga menyebut dalam 100 hari pertama pemerintahan Prabowo seakan-akan Presiden Prabowo belum bisa lepas dari bayang-bayang Pak Jokowi, apalagi keduanya juga kerap bertemu begitu. Bagaimana Anda menepis anggapan ini? Mas, kan Pak Prabowo itu sering, kemarin itu kan di Muslimat NU kalau nggak salah, dia mengatakan bahwasanya guru politik saya adalah Pak Jokowi. Dan beliau juga belajar dengan Pak Jokowi, apalagi beliau kan masuk di kabinet tahun 2019 itu. Ya jelas saja karena presiden dengan menterinya pasti intens. Dan dia juga pasti juga Pak Jokowi belajar juga dari Pak Prabowo. Ya. Jadi mereka ini adalah dua negarawan yang saling keterkaitan gitu. Dan mempunyai sejarah masing-masing. Pak Prabowo punya dasar belakang beliau adalah militer ya. Straight to the point, ya langsung. Sedang Pak Jokowi dengan perhitungan, ya bagaimana memanage betul menteri-menterinya terdahulu ataupun lembaga-lembaga yang terdahulu itu bisa sejalan dan seirama dengan beliau. Dan ini saling belajar sebetulnya. Bagaimana bersikap sebagai negarawan yang lebih kalem dan lebih bisa mengorkestrasi menteri-menterinya sehingga berjalan dengan kehendak apa yang diinginkan oleh presiden. Nah, ya saya sayangkan sekali bahwasannya ini sebetulnya yang tadi saya tawarkan itu bagaimana kalau bisa dibuatkan presidential round table club itu, diundanglah semua itu Pak SBY, Ibu Mega, kemudian Pak Jokowi yang di-lead ya, yang dipimpin oleh Pak Prabowo untuk memikirkan negara ke depan ini. Jadi nggak ada lagi yang namanya itu nanti ya sayang sekali jadi bikin bingung masyarakat juga gitu. Narasi-narasi yang menurut saya itu tidak perlu lagi ada. Begitu Mas. Oke, baik Mas Toto, tapi sebenarnya hubungan Presiden Prabowo dengan Pak Jokowi apakah selama ini memang saling menguntungkan sejak 20 Oktober lalu? Iya, saya tidak tahu ya, beliau berdua yang tahu. Dalam konteks bicara mengenai kesinambungan itu suatu hal yang positif. Dalam konteks bicara mengenai stabilitas politik sesuatu yang positif. Tapi juga saya ingin mengatakan nggak usah berlebihan bahwa negara ini seakan-akan ditentukan
presiden dan mantan presidennya menghabiskan waktu bersama-sama. Dalam negara demokrasi manapun, ketika presiden bisa membentuk kabinet dengan baik, bekerja sesuai dengan KPI, lalu ada oposisi, terjadi check and balances, disitulah malah kemudian kerja bisa tercapai. Apakah Presiden Amerika Serikat kemudian menghabiskan waktunya supaya kemudian seluruh pemimpin Demokrat dengan Republik yang pernah jadi presiden rakur? Tidak juga. Kita tahu kok yang namanya hubungan antara Donald Trump dengan Obama tidak baik-baik saja. Hubungan antara pemimpin yang berasal dari Demokrat dan Republik seringkali kemudian muncul dalam konteks saling kritik. Dan itu yang memperkaya demokrasi. Malah kalau semua elit kemudian harus bersatu dalam konteks tidak ada perbedaan sikap, itu namanya bukan demokrasi. Itulah yang malah saya kritik kalau kemudian kesantunan diartikan dengan membangun koalisi tanpa oposisi. Itu yang menurut saya malah menjadi sebuah kong kali kong politik. Tolong bedakan sebuah kesantunan, sebuah trust di antara mantan pemimpin bangsa yang sedang memimpin dengan politik dan politik. Jadi sudahlah, kan isu itu pernah muncul juga istana, dan kemudian sekarang Pak Prabowo seperti ingin fokus bekerja, menilai menteri-menterinya, menyelesaikan kemarin masalah LPG, menyelesaikan masalah PPN 12%, sekarang kemudian menyelesaikan isu-isu baru yang kita tahu sekarang juga banyak mengalami kritik terkait dengan efisiensi negara. Jangan kemudian menambah beban Pak Prabowo hanya pada isu-isu yang sifatnya biarkan itu berlangsung di antara mereka secara pribadi. Itu poin dari saya. Baik, terima kasih Mas Toto dan juga Mas Andi sudah bergabung dalam diskusi kita pada malam ini di Prime Time News. Selamat malam. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.